Dari kamu bukan model terima kasih. Tak mau sendiri terkelahi belum ahli. Pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pejuang nilai? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophie Sutiawati dari kelas 12 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana, yaitu tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Maka dari itu, mohon disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang akan memaparkan dan menjelaskan materi-materi tersebut. Dapat beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian inventarisasi. Yang kedua ada tujuan, manfaat, dan dasar hukum inventarisasi. Yang ketiga ada prinsip inventarisasi. Keempat ada faktor pendukung dan penghambat inventarisasi. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah inventarisasi. Maka dari itu mohon disimak dan diperhatikan dengan baik ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu ada pengertian inventarisasi. Jadi, inventarisasi ini berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi juga merupakan suatu proses perhitungan, pencatatan, penggolongan, pengkualifikasian, pengkodean terhadap barang atau sarana prasarana yang dimuat dalam suatu daftar. Inventaris juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang meliputi pendaftaran, penyusunan, atau pengaturan barang-barang milik negara atau daerah. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman-teman yang lainnya. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Eni. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat inventarisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan inventarisasi. Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, jadi ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu organisasi dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, lanjut ke yang kedua ya teman-teman, manfaat inventarisasi. Menurut Sanderson, ada 5 poin manfaat dari inventarisasi. Yang pertama, mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi atau departemen. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi atau negara. Yang ketiga, menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai aset organisasi atau negara yang dikuasai pengelolaan perlengkapan departemen. Yang kelima, menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Perkenalkan, nama saya Priska, saya dari kelas 12 ETKP. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar inventarisasi sarana dan prasarana. Menurut Fitri Opianti, prinsip-prinsip
inventarisasi yang pertama yaitu semua alat-alat yang harus disimpan di tempat bebas dari faktor-faktor perusak seperti panas, lembab, lapuk, dan serangga. Selanjutnya, tempat penyimpanan mudah dijangkau. Yang ketiga, semua penyimpanan harus diinventaris menurut ketentuan, harus digunakan alat lama terlebih dahulu. Dan yang terakhir harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya yaitu dasar hukum inventarisasi. Yang pertama ada pembinaan umum atau disingkat PENUM, yaitu presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang kedua, pembina barang inventarisasi atau disingkat PBI. Selanjutnya, penguasaan barang inventarisasi. Selanjutnya, unit pengurusan barang. Selanjutnya, penanggung jawaban pengawasan barang inventarisasi. Dan yang terakhir, unit pengelola barang atau disingkat UPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan inventarisasi. Faktor yang menghambat kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana diantaranya faktor sumber daya manusia yang terdiri dari dua faktor, yaitu kualitas dan kuantitas. Yang kedua, anggaran yang dialokasikan sangat minim. Dan yang ketiga, sistem pemberian sanksi belum tegas sehingga fungsi pengendalian dan pengawasan belum berjalan dengan baik. Baik, perkenalkan, saya Rian Firmansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah inventarisasi. 1. Menyiapkan lembar hasil opnam barang inventaris atau LHOPBI. Lembar hasil opnam barang inventaris adalah daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periodik. Tujuannya untuk mengupdate keadaan barang yang sesungguhnya. Terus yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIBI. Buku induk barang inventaris adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dengan segala macam dan jenisnya yang dimiliki oleh organisasi. Buku ini digunakan untuk mencatat barang yang tidak dipakai. Dan yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Buku golongan barang inventaris BGBI adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klarifikasi dan kode pokok barang. Buku ini digunakan untuk mencatat barang tidak habis pakai. Terus yang keempat, menyiapkan kode klarifikasi barang investigasi. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penggolongan barang itu ialah agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan mencari kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun secara administratif. Urutan angka yang melambangkan nama, golongan, dan jenis barang senantiasa harus mempunyai sifat membantu, memudahkan dalam pengerjaannya. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. Dan yang terakhir adalah menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian, terima kasih.